Karena itu pula sejak lahir manusia harus dipersiapkan dan dibekali banyak pengetahuan sebagai sumber dari manusia, dan kelak sebagai pegangan, sebagai petunjuk ke arah mana akan melangkah, ke arah mana akan memilih. Namun pada sisi yang lain dan secara alami, agar teruslah berjalan, teruslah berbuat, dan teruslah bermimpi. Karena kita semua tetap meyakini bahwa Maha Surya sebagai energi utama di dunia ini masih terbit di ufuk timur esok hari untuk memberikan kehangatan dan cahaya. Saudara dan teman-teman budiman, hari ini di tempat ini dengan cara begini, saya atau kami masih tetap berjalan, masih tetap berbuat, dan banyak bermimpi. Tapi secara khusus hari ini saya mengatakan siap menjadi presiden, siap sebagai presiden di RT ini, di kampung ini, di negeri ini, dan di dunia ini. Mengapa mimpi setinggi itu? Iya, karena saya ini sedikit atau banyak tahu nilai dan persoalannya. Akan tetapi yang paling saya tahu adalah bahwa apapun yang saya katakan di sini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena hal itu hanyalah mimpi-mimpi semata. Karena itu pula mimpi-mimpi ini saya sampaikan, saya amanatkan kepada saudara dan teman-teman budiman yang lain yang jauh lebih mengetahui nilai-nilai dan persoalannya. Maka itu pula, dan inilah yang saya maksud kepada saudara teman budiman Bapak Prabowo Subianto. Dengan cara begini saya menyampaikan bahwa saya atau kami adalah fakta, adalah bagian dari bayi-bayi tua Indonesia yang masih berada di sekitar rintang belukar belantara negeri ini. Saya katakan, saya akan ke pinggir, saya pasti menepi karena memang sebentar lagi adanya. Bapak Prabowo telah dua, dan ini yang ketiga, yang bagi kami mungkin ini yang terakhir. Maka itu pula dalam sisa-sisa ini kami tetap di barisan, di iring-iringan, dukungan dan mengusung, dan tetap berada di pemikiran dan semangat pemenangan calon presiden Prabowo Subianto tahun 2024 yang tidak lama lagi. Dengan berharap dapat mengetahui, dapat mendengar dari pinggiran jauh sana bahwa Bapak Prabowo menjadi presiden Indonesia, menjadi pemimpin dan pemersatu bangsa. Saudara dan teman-teman, mengapa harus dia? Tentu saja karena menurut kami Bapak Prabowo syarat dengan pengabdian dan pengorbanan kepada Indonesia. Bapak Prabowo adalah seorang jenderal, seorang kesatria bangsa, seorang nasionalis yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya, karena kami terlalu lama berada di titik bawah, hal itu pula memberikan sedikit atau banyak catatan bahwa pada kekinian atau belakangan ini kami dapat melihat, dapat merasakan bahwa denyut nadi Indonesia terkadang perlahan hening, namun terkadang terguncang hebat bagai datangnya badai dan tsunami, terguncang oleh berbagai persoalan yang muncul ke permukaan. Persoalan hukum, persoalan ekonomi dan politik, beserta adanya dugaan kegiatan terselubung di berbagai lapisan, di berbagai lembaga kenegaraan yang bertujuan tidak mengakui ideologi negara Indonesia. Muncul polemik, tuding-menuding, penggiringan opini, pengerahan massa, gerakan moral, gerakan politik
dengan atas nama penyelamatan bangsa. Mengejar popularitas, mencari pembenaran dengan provokasi, fitnah dan ujaran kebencian tanpa data yang cukup. Aksi-aksi apapun, aksi-aksi tuntutan perubahan apapun adalah dinamika berbangsa dan bernegara. Adalah hak setiap warga negara, adalah hak menyampaikan pendapat dan menyampaikan tuntutan perubahan apapun. Saya perjelas, aksi-aksi apapun tidak dilarang oleh siapapun, asal tidak bertentangan, tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Karena memang negara kita Indonesia, kita telah bersepakat sebagai negara demokrasi dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai panglima. Karena itu pula Indonesia harus mempunyai pemimpin yang kuat, sistem yang kuat, parlemen yang kuat, serta ekstra parlemen yang kuat sebagai kontrol dan keseimbangan dalam kehidupan berdemokrasi. Namun pada sisi yang lain, bahwa negara mempunyai kelengkapan. Negara mempunyai kelengkapan untuk mendeteksi, menyediakan ruang dialog, melarang dan menindak demi stabilitas. Negara mampu memilah pada aksi-aksi atau pemikiran-pemikiran yang konstruktif konstitusional maupun yang menyimpan dari konstitusi bernegara. Bapak Prabowo, dari beberapa persoalan yang muncul ke permukaan tadi, kami meyakini bahwa negara telah memberikan perhatian yang serius. Namun satu hal, dan secara khusus, kami mengamati kehidupan sebagai masyarakat bawah yang berhubungan dengan remaja pemuda, yang pada mulanya berawal dari ketidakstabilan di mana-mana. Mereka adalah Mereka adalah urban-urban dari masa lalu dan sampai kini, dari berbagai asal, dan kini telah beranak pinak di kota-kota besar, terlebih di metropolitan, tanpa mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia, sebagai persyaratan untuk hidup pada masa kini. Ini karena faktor ketidakberdayaan secara ekonomi, berakibat kenakalan, putus sekolah, pergaulan bebas, mengakibatkan banyak benih-benih gaya hidup bebas, praktis, jago-jagoan, gengsi-gengsian, cengeng, rapuh dan amat sensitif, memunculkan ruang-ruang tongkrongan, geng-gengan, premanisme, transaksi gelap yang berlangsung di antara keramaian lalu lalang manusia, dan berlangsung ketika lelapnya tidur dari berbagai persoalan hidup, dengan berkolaborasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari skala kecil sampai skala besar, dan pada saatnya cepat atau lambat akan memunculkan keresahan dan gangguan kamtipmas di berbagai tingkatan sosial. Keadaan seperti ini pula berpotensi menjadi jeratan dan gaya hidup atau pemikiran-pemikiran yang hanya mementingkan diri kelompok tanpa memperdulikan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Keberadaan mereka berada di antara ada dan tiada. Namun secara fakta mereka adalah warga negara yang sah. Mereka adalah pembayar pajak. Mereka sama kedudukannya dengan yang lain. Karena itu pula kami mengingatkan bahwa semaju apapun negeri ini, sehebat apapun Indonesia, kalau mereka tidak mendapat perhatian, tidak mendapat pemberdayaan, maka sampai kapanpun gangguan kamtipmas terus berlangsung. Dan di saat yang sama, rasa keadilan tidak pernah kita rasakan.
Maka itu pula dan sekali lagi kami mengingatkan dengan keras agar mereka diperhatikan, mereka diberdayakan. Dan kami meyakini bahwa pada saatnya mereka akan memberikan umpan balik, memberikan nilai-nilai dan manfaat kepada dirinya dan keluarganya sebagai pengabdian kepada kita semua. Jika tidak, maka kita semua tidak dapat melihat manfaat yang besar dan kerugian yang besar yang terus berlangsung. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya adalah cukup dan seimbang untuk terus berjalan dan menatap ke depan. Jangan sampai gemerlapnya modernisasi hanya menjadi pembenaran, hanya menjadi penghias kehormatan dan harga diri di hadapan siapapun dan dimanapun, dan terus menyanjung dan menikmati gaya hidup bermewah-mewah yang bersumber dari sesuatu yang tidak jelas dan menimbulkan kecurigaan rakyat, dan amat melupakan fakta ketidakberdayaan dari sebagian pemilik negara ini yang berada di lapisan bawah. Tentu saja kita sadar bahwa dalam hidup siapapun dan dimanapun, dari banyak hal tidak ada yang sempurna. Namun hal ini karena faktor keterbatasan secara alami. Namun sebagai umat manusia yang berakal dan beradab, bahwa seberat betapapun amat berat, betapapun amat sulit keadaan, kita tidak boleh menyerah, harus tetap berbuat dan berupaya ke arah yang lebih baik demi mengurangi dan memutus rantai terhadap hal-hal yang mengganggu dan merugikan kita semua. Dengan demikian dan secara khusus kepada negara dan bangsa Indonesia, bahwa sila-sila di dalam Pancasila yang kita agung-agungkan tersebut akan terpenuhi dan akan diamalkan secara seksama sebagai pertanggungjawaban moral, sebagai pertanggungjawaban secara konstitusi kepada anak cucu saat ini dan seterusnya di negara bangsa ini. Bapak Prabowo, atas dasar itu pula bahwa dengan segala kerendahan hati kami menyombongkan diri untuk mengatakan berikan kepercayaan, berikan mandat kepada kami, maka kami akan memberikan diri ini kepada mereka, dan pada saatnya kami dan mereka akan memberikan kembali kepada kita semua. Selanjutnya, bahwa dari dasar keprihatinan dan kegelisahan ini dan secara panjang lebar, apa yang kami maksud di sini, bahwa sebelum wabah dunia ini kami telah bersurat ke RI 1 dan menyampaikan pesan dan pendapat ke Kemenhan RI. Namun kami bisa memahami bahwa betapa berat keadaan kami maupun keadaan kita semua saat ini. Maka beginilah cara kami saat ini, dengan berharap masyarakat luas, terlebih kepada negara, dapat memberikan penilaian apapun. Mengingat beberapa pemikiran yang lahir dari keprihatinan dan kegelisahan kami yang bermaksud untuk kemanfaatan secara nasional yang mungkin belum terencana atau terrealisasi dengan baik oleh negara, adalah perhatian mendalam kepada SDM dan SDA, perhatian pada pertahanan dan keamanan, ekonomi, hukum dan budaya, dan beberapa yang lain. Jika maksud ini dapat berkenan dan ada kesempatan, maka kami siap menyampaikan secara langsung, secara jelas dan rinci, sebagai keberpihakan, sebagai pertanggungjawaban kami sebagai atau seorang atau segelintir anak bangsa. Jika tidak, maka nilai-nilai yang kami usung sebagai idealisme nasionalisme dari anak bangsa, maka hal ini akan terbawa ke pinggir jauh, akan terbawa sampai akhir hayat. Maka apa yang kami usung akan terbawa sampai ke akhir hayat, dengan amat berharap agar negeri ini dapat melahirkan dan menampilkan para kesatria untuk menjaga dan mempertahankan negara dan bangsa ini dari berbagai korosi dan anasir-anasir atau dari para pengkhianat apapun. Selanjutnya, bahwa sebelum mengakhiri ini,
Dengan segala keterbatasan kami menyampaikan bahwa apa yang kami maksud di sini bukanlah penelitian secara khusus, adalah fakta di sekitar kita dengan pengamatan secara psikologis, adalah bersumber dari berbagai informasi yang berkembang. Bapak Prabowo, sampai di sinilah cara dan maksud kami ini, dengan tetap berharap agar Bapak Prabowo senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa sehat, kuat dan amanah dalam tugas-tugas negara yang amat berat. Tak lupa kepada negeri Indonesia, tumpah darah kami, tumpah darah kita semua, adalah negeri kaya melimpah ruah sampai ke seberang sana. Negeri tanah berpijak menghampar sepanjang berharap, adalah negeri awal menarik napas, lalu jauh melangkah bersua banyak cerita. Terima kasih. Tak lupa juga kepada saudara dan teman-teman budiman yang se-RT, sekampung, se-negeri, sedunia, atas segala kekurangan dan kekeliruan kami, sengaja atau tidak, saya atau kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Atas segala perhatiannya, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Prabowo, hidup Indonesia. Mukhtar Ibrahim.